Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tutorial Mas Arif. Kali ini kita melanjutkan di bab berikutnya, yaitu analisis peluang usaha di mata pelajaran PKK atau Produk Kreatif Kewirausahaan. Nah, untuk agendanya kita akan membahas tentang peluang usaha bidang jasa dan dagang. Kemudian ada pengembangan ide, peluang usaha, sama pemanfaatan peluang usaha secara kreatif. Mari kita bahas dari ketiga subjudul ini. Yang pertama yaitu peluang usaha bidang jasa dan dagang. Nah, pertama kita identifikasikan peluang usaha. Untuk menggali peluang usaha atau bisnis, seorang wirausaha harus berpikir secara positif dan kreatif. Antara lain, yang pertama yaitu harus percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnis bisa dilaksanakan. Kepercayaan ini atau keyakinan ini harus ditanamkan di awal, karena kalau kita tidak percaya atau tidak yakin bahwa usaha bisnis yang kita jalankan akan berhasil, maka di dalam hambatan-hambatan, kalau kita tidak ada hambatan kecil, maka akan tidak kemungkinan suksesnya sangat kecil sekali. Kemudian yang berikutnya, menerima gagasan-gagasan baru di dalam dunia usaha atau bisnis. Semua masukan yang bagus dan baik, maka kita harus menerimanya. Kemudian kita harus juga bertanya kepada diri sendiri, apa sih kekuatan kita, kemudian peluang kita, kemudian kekurangan yang ada pada diri kita. Nanti kita bisa membenahi. Dan yang berikutnya yaitu mendengarkan saran-saran dari orang lain. Ini juga sangat penting. Biasanya orang yang memberi saran itu akan memberi pengetahuan baru atau memberikan pengalamannya yang sebelum-sebelumnya, sehingga kita walaupun tidak mempunyai banyak pengalaman, kita bisa menyerap pengalaman dari orang lain. Kemudian yang berikutnya yaitu mempunyai etos kerja yang tinggi. Nah, ini sangat penting juga. Etos kerja ini sangat penting sekali, karena dengan adanya etos kerja, kualitas kita akan menjadi lebih baik. Kemudian tentu saja kita harus pandai berkomunikasi, karena untuk usaha ini pasti berhubungan dengan manusia, maka kita harus pandai-pandai untuk berkomunikasi. Kemudian lanjutannya yaitu persyaratan pokok dalam mengidentifikasi atau mengenali peluang penghasilan usaha pada masa depan. Antara lain, kita harus berpikir polos, keterbukaan, optimis, kerjasama, dan mau mendengarkan orang lain, mengakui kesalahan, dan percaya pada hari esok akan lebih baik daripada hari kemarin. Ini juga sangat penting. Jika hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu suatu peningkatan. Apalagi hari sekarang itu nanti lebih baik lagi di masa mendatang, sangat bagus sekali. Adapun pengidentifikasian peluang usaha jasa dan dagang meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, ada waktu penjualan produk, jasa, dan dagang yang tepat. Kemudian mampu mengidentifikasi usaha yang sedang dijalankan, apa, kemudian produk jasa dan dagang yang sesuai dengan kebutuhan pembeli. Kemudian sumber daya manusia dan sumber dana yang cukup, strategi penjualan yang tepat, optimis, positif dalam usaha. Kemudian pemasaran produk yang tepat, pengalaman mengelola usaha ini sangat penting dalam mengidentifikasi peluang usaha jasa dan dagang. Nah, dalam mengidentifikasi peluang usaha, menurut Paul Carlat, ini mengemukakan sebuah rumusan yang mencakup 4 unsur yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha agar mencapai sukses dalam pekerjaannya, yaitu yang pertama ada work hard atau kerja keras, kemudian enthusiasm atau kegairahan, kemudian ada work smart, kerja cerdas,
kemudian ada service atau pelayanan. Work hard sama work smart ini harus sejajar ya. Ketika kita hanya mengandalkan hanya work hard saja, maka kita bisa kecapean. Kalau work smart ini kita bisa memanfaatkan teknologi misalnya. Nah, suatu usaha yang berhasil itu dimulai dengan konsep atau gagasan yang baik. Konsep usaha yang baik akan sangat penting untuk menghindari kekecewaan di kemudian hari dan kerugian uang ya. Jadi kemudian di sini ada perusahaan jasa. Usaha ini tidak menjual atau membuat barang. Usaha ini berupa layanan jasa, itu memberikan nasihat ahli atau menyediakan tenaga kerja. Contoh perusahaan jasa ya, misalnya jasa desain grafis, jasa pembuatan program, jasa kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, kelebihan perusahaan jasa ini pertama tidak perlu tempat untuk memajang barang, tidak diperlukan tempat untuk menyimpan barang, gudang, tidak perlu alat angkut untuk mengirim barang pada konsumen. Kemudian yang berikutnya yaitu ada perusahaan dagang. Usaha ini membeli barang dari pedagang grosir atau pabrik dan menjual barang tersebut kepada pelanggan atau perusahaan lain. Kelebihan dari perusahaan jasa yaitu menjual barang tanpa mengolah lebih dahulu, kualitas barang dapat diketahui secara langsung oleh konsumen. Kekurangan perusahaan dagang yaitu diperlukan tempat untuk memajang display barang, diperlukan tempat untuk menyimpan barang, diperlukan alat angkut untuk mengirim barang ke konsumen. Barang yang sudah beli dapat dikembalikan sehingga perusahaan tidak memperoleh penghasilan. Sedangkan yang kekurangannya perusahaan jasa, ini kualitas jasa dapat diketahui setelah konsumen membeli jasa. Kemudian jasa yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, kurang dari jasa. Kemudian konsep usaha di bidang jasa, jasa yang diberikan tepat waktu, jasa yang diberikan mempunyai kualitas yang dapat diandalkan, kemudian lokasinya cocok, pelanggannya puas, kesetiaan pelanggannya bagus, dan biayanya wajar. Sedangkan konsep usaha di bidang perdagangan itu tempat dan penampilan usaha yang bagus, pendekatan penjualannya bagus, barang-barang yang ditawarkan banyak, harga barang yang layak, persediaan barang dapat diandalkan, sama yang paling tidak kalah penting yaitu pelanggan. Berikutnya yaitu analisis peluang usaha di bidang jasa dan dagang. Nah, seperti di judulnya yaitu analisis peluang usaha. Seorang wirausaha yang dapat menganalisis peluang usaha mempunyai kebulatan tekad untuk percaya bahwa dia akan menjadi salah satu yang berhasil dalam mengelola usaha. Masa depan usaha adalah masa ketika banyak perubahan besar akibat dari perkembangan teknologi dan informasi usaha atau bisnis. Kemudian persiapan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan analisis usaha sebagai berikut. Pertama, meneliti beberapa luas usaha yang akan dipilih, untuk usaha yang akan dipilih, jenis usaha yang akan ditekuni, kemudian informasi usaha yang akan diterima, sama ada atau tidak peta peluang usaha yang menguntungkan. Nah, ini ada quote ya, menganalisa peluang usaha harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan penuh perhitungan tentang segala kemungkinan yang akan menggagalkan usaha dan bisnisnya. Dengan adanya analisa SWOT ya, antara lain ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat atau ancaman, berarti kita dapat mengetahui peta peluang usaha dan ancaman yang ada. Nah, kemudian menganalisis bidang jasa ya, berdasarkan analisis yang dimaksud dengan jasa adalah hasil dari kegiatan produksi yang tidak mempunyai wujud tertentu serta tidak mempunyai sifat-sifat fisik tertentu. Jenis usaha jasa yang perlu dianalisis ialah usaha yang bergerak dalam kegiatan pelayanan atau penjualan jasa. Jenis usaha jasa antara lain ada perbankan, asuransi, konsultan, biro perjalanan, pariwisata, ekspedisi, penginapan, perbankan, perbengkelan, pengangkutan, pergudangan, praktek dokter, restoran, pertokohan, salon kecantikan,
informatika, teknis komputer, desain grafis, kemudian jasa percetakan dan lain sebagainya. Seorang usaha yang ingin berhasil dalam menganalisis peluang usaha di bidang jasa harus dapat mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa hal. Pertama, yaitu selera dan minat calon konsumen, pembeli atau pelanggan, serta jumlah para pesaingnya. Yang kedua, bidang jasa yang laku dan atau diminati oleh konsumen, pembeli atau pelanggan. Yang ketiga, yaitu menjaga hubungan yang serasi dan harmonis dengan supply agar supaya barang lancar dan tepat waktu. Adapun menganalisis bidang produk berdasarkan analisis yang dilaksanakan wirausaha diharapkan dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, bermanfaat, desainnya baik, menarik, dan diminati para konsumen, pembeli atau pelanggan. Di samping adanya perencanaan penjualan produk dan jasa, wirausaha sebagai pemilik perusahaan di dalam analisisnya harus memiliki pengetahuan tentang pasar, pemasaran, dan daya beli konsumen. Dalam menganalisis produk yang dibuat, wirausaha dapat mengklasifikasikan jenisnya ke dalam 3 tingkatan. Ada produk primer, yaitu mengacu pada penjualan sumber daya alam. Produk jenis ini meliputi produk pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya. Ini adalah produk primer karena produk ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kemudian ada produk sekunder, yaitu mengacu pada penjualan produk jadi. Produk jenis ini meliputi produk-produk sepatu, tas, garmen, makanan, dan sebagainya. Dan juga produk tersier, yaitu mengacu pada peralatan dan peralatan jasa. Jenis produk ini misalnya jasa perbankan, asuransi, perhotelan, rumah makan, pertokoan, pengangkutan, travel giro, dan sebagainya. Lantas, apa sih tujuan diadakan analisis terhadap jenis produk? Ini antara lain yaitu memenuhi kegiatan, keinginan, dan minat konsumen terhadap kebutuhan jenis produk, memenangkan persaingan dalam pengembangan usaha. Kalau kita banyak pesaing, maka kita harus menganalisanya. Kemudian meningkatkan jumlah penjualan jenis produk, memberdayakan sumber-sumber produksi, menjaga kepuasan konsumen, pembeli, pelanggan terhadap jenis produk. Kemudian pengembangan ide dan peluang usaha. Nah, pengembangan ide dan peluang usaha. Pertama, tujuan pengembangan ide dan peluang usaha antara lain yaitu ide dalam penjualan produk atau jasa yang diminati konsumen, ide dalam penjualan produk atau jasa dalam memenangkan persaingan, ide dalam penjualan dan pendayagunaan sumber usaha, kemudian ide dapat mencegah kebosanan konsumen dalam pembelian dan penggunaan produk. Terus langkah pengembangan ide dan peluang usaha itu seperti apa aja? Ini menetapkan dengan jelas pengembangan ide usaha tersebut, menentukan tujuan khusus dalam pengembangan ide usaha tersebut, terus mengupayakan agar setiap karyawan dalam perusahaan memahami pengembangan ide usaha tersebut. Yang keempat yaitu membuat dan melaksanakan sistem pencatatan prestasi pengembangan ide usaha. Kalau tidak ada pencatatan prestasi, maka karyawan yang ada di dalamnya itu kurang bersemangat. Kemudian yang kelima yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan agar prestasi pengembangan ide menjadi obsesi. Semakin banyak karyawan yang kita kasih penghargaan, maka dia akan berlomba-lomba membuat prestasi yang lebih besar lagi. Yang keenam yaitu mengupayakan agar para karyawan memahami perannya dan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengembangan usaha dalam prestasi usaha. Kemudian mengembangkan ide dan peluang usaha. Menurut Zimmerer, ide-ide yang berasal dari usaha dapat diciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di masyarakat. Ide-ide itu menciptakan nilai potensi di pasar sekaligus menjadi peluang usaha. Adapun yang dilakukan dalam mengembangkan bisnis, kunci utamanya adalah kreativitas dalam menentukan langkah dan upaya tersebut. Satu langkah sukses dalam pengembangan bisnis yang dilakukan oleh orang lain itu belum tentu sesuai dengan bisnis yang kita tiru. Begitu juga tanpa kreativitas dan modifikasi di dalamnya. Nah,
kreatif ini sangat penting ya. Kreatif di dalamnya itu mengadopsi strategi bisnis orang lain juga penting bagi suksesnya bisnis. Kita pernah juga mendengar istilah ATM ya. ATM yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Ya, itulah kreativitas ya. Kreativitas itu terletak pada orangnya, terletak pada pelakunya. Maka langkah agar kita bisa kreatif dalam pengembangan bisnis adalah mengasah kreativitas kita. Nah, kemudian kreativitas itu sendiri apa sih? Kreativitas itu sebuah keterampilan yang bisa muncul dalam diri kita dan juga bisa hilang. Kreativitas ya itu bisa muncul dan berkembang bila selalu diasah dan dilatih. Seperti juga kayak pisau. Pisau itu kalau dibiarkan terus-menerus nggak dipakai, maka pisau itu akan berkarat dan bisa tumpul. Nah, sebaliknya kalau pisau itu sering diasah, maka semakin tajam. Itu begitu juga dengan kreativitas kita. Semakin kita gunakan kreativitas kita, maka akan semakin lebih banyak inspirasi yang akan ada di dalam kita. Ini sebaliknya akan hilang jika tidak pernah dilatih. Maka gunakan atau tidak ada sama sekali. Nah, yang ketiga yaitu memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Nah, mengembangkan kreativitas dalam usaha, kreativitas itu sendiri tadi adalah suatu proses yang dapat dikembangkan dan bisa ditingkatkan. Kemampuan dan bakat wirausaha hanya merupakan dasar yang masih harus ditambah dengan ilmu pengetahuan di dalam pengembangan kreativitasnya. Lantas apa sih ciri-ciri wirausaha yang kreatif dalam pengembangan pemanfaatan peluang usaha serta ide gagasannya? Nah, simak baik-baik ya. Pertama, harus selalu fleksibel dalam memanfaatkan peluang usaha. Kemudian yang kedua, dapat memendam suatu keputusan sampai cukup fakta dan data terkumpul. Kemudian kemampuan tinggi dalam mengembangkan ide-ide atau gagasan yang berbeda-beda dalam pembuatan produk dan jasa. Dan saya kaya akan kehidupan fantasi dalam memanfaatkan peluang usaha dan pembuatan produk atau jasa yang disenangi konsumen. Yang termotivasi oleh masalah menantang dalam memanfaatkan peluang. Jadi permasalahan itu kumpulkan saja, olah menjadi peluang yang lebih hebat lagi. Kemudian peka terhadap lingkungan usaha atau bisnis dan perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian memiliki pandangan positif dalam memanfaatkan peluang usahanya, sama menghargai kebebasan berkarya dan teruslah berkreasi serta tidak memerlukan persetujuan dari rekan atau teman-temannya. Lantas cara pengembangan inovasi dalam usaha itu bagaimana sih? Ini beberapa hal yang harus dijadikan dasar untuk meningkatkan kemampuan inovasi pelayanan. Antara lain, satu, berorientasi pada tindakan atau berinovatif. Kemudian berjualan produk dengan penuh inovatif. Menentukan tujuan dan berinovatif. Menjalankan uji coba serta merevisinya. Mulai belajar berinovasi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kemudian mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Menghargai karyawan yang memiliki gagasan di dalam berinovasi. Kemudian serta yang terakhir yaitu mempunyai keyakinan dan kerja dengan penuh inovatif dan risiko. Nah, beberapa hal yang menjadi sumber inovasi antara lain ini konsep pengetahuan dasar dalam pemanfaatan peluang usaha. Yang kedua, suatu proses yang sesuai dengan kebutuhan konsumen terhadap produk. Yang ketiga, perubahan dalam persepsi kebutuhan konsumen terhadap produk dan jasa. Kemudian kejadian yang tidak diharapkan dalam pemanfaatan peluang usaha. Yang kelima yaitu ketidakharmonisan dalam penjualan produk, barang, atau pelayanan jasa. Yang keenam, perubahan pengembangan pada industri dan pasar. Yang ketujuh, perubahan dalam demografi penduduk. Yang kedelapan yaitu selera, minat, dan daya beli konsumen terhadap produk dan jasa. Nah, itu tadi bahasan tentang analisis peluang Nah, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.